Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswita Mahalia, nomor induk mahasiswa 19016557. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas mata kuliah tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pada minggu ini kita membahas tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, atau yang lebih dikenal dengan PTK. Administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berarti adapun administrasi pendidikan tersebut adalah suatu proses. Nah, di dalam proses ini yaitu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan yang dilakukan untuk tenaga pendidikan dengan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun proses administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan adalah manajemen tenaga. Yang pertama, manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan yaitu rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan, mulai dari merencanakan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja agar dapat menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Berarti yang dimaksud dengan manajemen tenaga kependidikan ini merupakan suatu proses juga. Suatu proses yang di dalamnya terdapat perencanaan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja, hingga dapat menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam manajemen ini terorganisir sehingga dapat mencapai penyelenggaraan kependidikan tersebut secara tepat atau sesuai dengan ketentuan dari pendidikan tersebut, sehingga caranya itu efektif dan efisien dan sesuai dengan keinginan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan manajemen kepegawaian, ini kita langsung masuk ke manajemen kepegawaian. Soalnya dalam tenaga kependidikan ada kepegawaian atau pegawai negeri sipil. Kita masuk dalam yang undang-undang yang ditentukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud manajemen kepegawaian PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Berarti adapun manajemen kepegawaian tadi bisa kita pahami sama saja dengan manajemen kependidikan, hampir sama. Dalam kependidikan kan ada yang statusnya pegawai negeri sipil, ada yang tidak. Cuman mungkin yang pegawai negeri sipil mengikuti manajemen kependidikan, mengikuti manajemen pegawai negeri sipil tersebut. Kita masuk ke nomor 2, yaitu pengadaan tenaga kependidikan atau rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada yang ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Artinya klasifikasi jabatan tersebut, misalnya ya, seorang guru harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kependidikan atau kepala sekolah, dan hal itu harus sesuai dengan klasifikasi jabatan. Yang selanjutnya nomor 3, yaitu pengangkatan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga non
departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Artinya penempatan tenaga pendidikan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pendidikan. Misalnya di suatu daerah tersebut terdapat sebuah sekolah dan sekolah tersebut membutuhkan tenaga pendidikan beberapa orang, dan itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu penempatan tenaga pendidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu right man on the right place. Artinya harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan sebagaimana yang harus kepala sekolah miliki. Artinya harus sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut dengan jabatannya. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Tasawita Mahalia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.